Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 diambil dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu dari doa Bapa kami yang di surga ada dikatakan, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pertanyaannya, setiap hari, setiap minggu kita ucapkan itu, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah kita mau untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ini yang menjadi refleksi yang kita dapat lihat, ternyata sulit sekali menjalani apa yang telah kita ucapkan. Dan terkadang ritual itu adalah sekedar ritualisme ibadah. Atau bisa saya katakan ritual di dalam doa. Artinya kita mengucapkan itu tetapi belum tentu kita menjalaninya. Kita tiap minggu mengatakan ampuni dosa kami supaya kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nyatanya kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Langsung di dalam hati ini perasaan tidak suka ketika berjumpa dengan orang. Bahkan di dalam khotbah-khotbah saya katakan, karena sudah jengkel terhadap orang lain, lewat anjingnya dia tendang. Karena apa? Dia jengkel sama pemilik anjing itu. Yang ingin saya katakan, ritualisme ibadah ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Itu hanya sekedar ritual di dalam ibadah. Keluar dari ibadah, maka wassalam. Inilah yang terjadi pada zaman itu. Maka Mika memberikan suratan penulisan ini mengingatkan, karena bangsa, raja dari Yehuda itu hanya sekedar ritualisme ibadah. Maka Mika mengatakan, apa rupanya yang sulit di dalam menyembah Tuhan? Apa rupanya yang diinginkan Tuhan? Mengapa kita hanya berpatok kepada ritual ibadah itu saja? Hai para raja, apa yang dia minta padamu? Hai para penguasa, apa rupanya yang Tuhan minta daripadamu? Hai para jemaat, apa yang Tuhan minta daripadamu selain berlaku adil? Sudahkah kita adil atau hanya ritual? Sudahkah kita mencintai kesetiaan atau hanya ritual? Sudahkah kita hidup dengan rendah hati di hadapan Allah? Sering sekali banyak orang yang mengatakan ibadah di AKBP tidak enak, monoton. Ibadah di AKBP membosankan. Pertanyaannya, kita ibadah untuk melayani Tuhan atau kita yang dilayani? Karena ketika kita berbicara kata ibadah, mardaulat, itu adalah kita tunduk seperti budak, kita menyembah Tuhan bahwa kita bukan siapa-siapa. Maka ada sikap membungkuk dengan hormat. Itu mengapa dikatakan orang yang beribadah adalah orang yang merasa rendah hati di hadapan Allah. Maka ibadahnya bukan ibadah sogokan. Karena banyak sekali ibadah itu hanya sekedar ritual, hanya sogokan kepada Tuhan. Aku beribadah kepada Tuhan supaya aku diberkati. Bukan karena Tuhan sudah memberkati saya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Surat dari Mika ini ingin mengingatkan kita. Apa yang Tuhan minta daripadamu? Selain hanya berlaku adil. Selain hanya mencintai kesetiaan. Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tidak ada yang lain. Maka cintailah Tuhan. Sayangilah Tuhanmu dengan berlaku adil. Mencintai kesetiaan dan rendah hatilah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan agar hidup kami bukan hidup yang sekedar ritual ibadah saja, tetapi buah dari ibadah kami
terlihat dari kehidupan kami, pemberian kami, kehidupan kami, mencerminkan arti nilai kesetiaan, mencerminkan arti nilai tunduk di hadapan Allah. Karena itu ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu agar kami semakin setia terhadap firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Salam tahun profesionalisme di dalam penata layanan. Tuhan Yesus memberkati.